Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Banggai, Bapak Furkanuddin Masulili. Yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Banggai, Ibu Waket 1, Ibu Pak Waket 2, dan seluruh anggota DPRD yang hadir, para pimpinan OPD, staf ahli, staf khusus Bupati. Yang saya hormati Pak Camat Kintom, Camat Batui dan Batui Selatan dan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Kapolsek Kintom dan Kapolsek Batui, Pak Dan Ramil Batui. Yang saya hormati para kepala desa di 3 kecamatan, para BPD, ya, ketua dan anggota BPD, para bosanyo Kintom, bosanyo Batui, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana ini merupakan hari terakhir kita melaksanakan musrembang. Perlu Bapak Ibu pahami bahwa musrembang ini sangat-sangat penting dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah. Insya Allah pemerintah daerah akan membuat rencana kerja pada tahun 2025 nanti. Karena pemerintah itu tidak boleh tiba masa tiba akal. Nanti sudah mau kerja baru disusun. Oleh sebab itu berdasarkan aturan sejak dini, sejak sekarang awal tahun kita sudah membuat rencana kerja pemerintah daerah. Rencana kerja ini sebelum disusun diawali dengan musrembang, musyawarah rencana pembangunan. Maka usulan dari Bapak Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, para LSM, para kades, nah ini sangat penting. Masukan-masukan inilah yang akan kita himpun. Makanya sangat disayangkan kalau rencana kerjanya yang diusulkan itu sedikit. Ya, tadi kita dengarkan dari Pak Camat, ya, banyak, ada sekian puluh, ada yang ditolak, ya. Kenapa ditolak? Tadi ada beberapa alasannya. Misalnya tidak masuk di dalam prioritas utama dari pemerintah daerah. Nah, itu tidak boleh masuk. Karena sebelum disampaikan sudah disampaikan ini beberapa prioritas yang harus diutamakan. Nah, itu dasarnya kemudian Bapak Ibu menyusun rencana pembangunan. Ya. Kemudian ada lagi yang sudah diusul tapi tidak ada dokumennya. Kayak sekarang ini kita mau bangun rumah camat di Lamala, sudah kita anggarkan, tidak ada tanahnya. Saya bilang bagaimana, kita sudah rencanakan tidak ada tanah. Tuh, tidak ada proposalnya. Jadi setiap ada yang diusul ada proposalnya, ada dokumentasinya. Ya, kalau tidak itu pasti akan ditolak. Atau misalnya sudah masuk di dalam rencana anggaran tahun 2024. Jadi jangan yang sudah kita masukkan di tahun 2024 Bapak usulkan lagi di tahun 2025, itu akan ditolak. Ya. Oleh sebab itu sangat penting Bapak Ibu. Saya ingat kemarin ketika kita di tahun 2023, ya, makanya hari ini hadir Bupati, Wakil Bupati hadir, pada pimpinan DPRD hadir, anggota hadir, semua pimpinan OPD hadir. Karena kita ingin mendengarkan ya, apa yang menjadi usulan-usulan Bapak Ibu semuanya. Ya, nanti ketika kita plenokan untuk rencana, ini ada dasar kita ini. Kita juga sampaikan ke DPRD ini kemarin yang diusulkan desa ini, kecamatan ini. Tapi kalau datanya tidak ada itu susah. Kembali saya mengingatkan di tahun 2023 ketika APBD kita naik, ini kalang kabut semua pimpinan OPD. Uangnya banyak, pekerjaannya sedikit. Nah, oleh sebab itu harapan kita banyak-banyak usul. Siapa tahu tahun 2025 naik lagi APBD kita. Ketika naik lagi, kita tidak pusing lagi cari pekerjaan karena sudah ada usulan dari Bapak Ibu semuanya yang perlu kita laksanakan pada tahun 2025 nanti. Ya, itu. Terus yang berikutnya, ini adalah kesempatan terakhir Bapak Ibu untuk mengusulkan. Di zaman saya dan Pak Furkan banyak-banyak usul. Insya Allah kita akan setujui. Karena mungkin di tahun 2025, usulan di tahun 2004 yang untuk 2025 masih saya dan Pak Furkanuddin yang akan mendatangani. Ya, di usulan
Jadi siapapun nanti bupati di tahun 2025 nanti, tetap dia harus laksanakan karena sudah kita masukkan dalam dokumen perencanaan. Ya. Karena terus terang belum tentu saya dan Pak Burhanuddin menjadi bupati wakil bupati 2025-2029. Kenapa? Alasan pertama, berdasarkan adat istiadat ataupun kepercayaan orang Banggai, tidak pernah ada bupati wakil bupati dua kali. Itu berdasarkan kepercayaan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, partai pengusung utama saya kalah di dalam partai ini. Jadi siapa lagi yang mau mengusung saya? Begitu kira-kira Ibu Ketua. Ya. Kalau partai saya menang, saya yakin masih dia usulkan saya. Tetapi partai pengusung utama saya itu kalah. Bukan kalah, artinya kursinya sedikit. Tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kalau misalnya kemarin dia naik 7, 8, 9, mungkin itu bisa, saya yakin bahwa itu merupakan prestasi. Dan sebagai konsekuensinya Ibu Ketua, ini merupakan kegagalan saya. Insya Allah sebagai tanggung jawab moral saya akan mengundurkan diri dari pengurus partai. Sebagai tanggung jawab saya. Ya. Karena saya terlalu percaya dengan orang-orang yang datang, pokoknya beres Pak. Sekian Pak, oh siap. Sedikit curhat menyambung Pak Ketua tadi, ya. Jadi itulah kira-kira. Tetapi insya Allah apa yang menjadi usulan Bapak Ibu semuanya, ini insya Allah akan kita buat dokumennya untuk orang kerjakan pada tahun 2025 nanti. Ya, karena tidak mudah Bapak Ibu untuk meningkatkan APBD itu tidak mudah. Cari uang 1 miliar saja susahnya minta ampun. Bagaimana kita cari uang 1 triliun Pak? Kalau tidak dibutuhkan kerja-kerja keras dan pemikiran, itu tidak mungkin terjadi. Dan alhamdulillah saya ingin sampaikan kepada Kecamatan Batui, ya, saya capek-capek undang Menteri Perdagangan kemarin, tapi alhamdulillah ada hasilnya walaupun dia cuma 1 jam dulu. Apa hasilnya? Insya Allah kita sudah diberikan dana untuk pembangunan pasar Batui. Lanjut. Kemarin pasar Bunta, sekarang pasar Batui. Ada 2 yang kita rencanakan, pasar Batui dan pasar Unjulan. Mudah-mudahan kedua-duanya bisa dapat, tetapi yang sudah direspon langsung itu adalah pasar Batui. Insya Allah pasar Batui di tahun 2025, 2024 Pak Gadis, 2024 jadi tahun ini, ya. Karena disampaikan oleh Pak ketika saya jemput dia di mobil, dia sampaikan, saya bilang Pak masih banyak pasar yang perlu dibangun. Dia bilang cepat-cepat usulkan. Insya Allah nanti kita akan berikan anggaran. Alhamdulillah anggarannya sudah disetujui untuk pembangunan pasar. Jadi seperti itulah Bapak Ibu betapa pentingnya musrembang yang kita laksanakan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Kepala Bapeda dan seluruh jajarannya, ya, panitia melaksana sehingga musrembang ini terlaksana dengan baik. Jadi ini sangat penting, ya. Nanti insya Allah kita akan diskusi. Saya ingin mendengarkan apa yang menjadi usulan. Jadi jangan lagi Bapak Ibu tanya yang sudah masuk di dalam dokumen. Boleh penegasan, boleh. Sudah masuk di dokumen, ditegaskan kembali supaya semua kita dengar, dinas mana terkait dengar. Kemudian yang saya lihat dari dokumen itu, Pak Camat ini tidak mencantumkan pembangunan yang menggunakan dana 5 miliar kecamatan. Harusnya dimasukkan. Di situ cuma dinas pendidikan, dinas kesehatan, dinas sosial. Harusnya dimasukkan itu dana 5 miliar. Biar kita tahu, oh ternyata dana 5 miliar ini habis terpakai dan harus kita tingkatkan pada tahun 2025 nanti. Jadi itu yang menjadi usulan. Kalau tidak tercantum di situ, kita tidak tahu ini gunanya dana ini apa, ini penggunaan dana ini. Jangan hanya dinas pendidikannya saja, dinas. Kalau Bapak ternyata lebih banyak menggunakan PU punya dana PUPR, oh ternyata dana PUPR
lebih bagus dikasih di dana kecamatan, tidak perlu kita kasih ke PUPR. Silakan kecamatan laksanakan. Ya. Misalnya pembuangan riol, oh ternyata bukan cuma pembuangan riol yang bisa digunakan oleh dana kecamatan, buat jalan pengaspalan juga mereka bisa, lebih bagus Pak. Karena saya takut kalau di PUPR banyak lagi fee-nya keluar, yang harusnya 1 miliar tidak sampai 1 miliar digunakan. Tetapi kalau dana kecamatan saya yakin percaya, karena ini tidak boleh dikontrakkan, saya bilang ini adalah pemberdayaan, pakai dana kecamatan. Ya, pemberdayaan, kemudian dilaksanakan padat karya. Kenapa padat karya? Supaya Bapak tahu yang mana orang miskin sudah datang kerja dia. Kasih dia harian, mau 100.000, 150.000 atau 200.000. Yang penting suruh mereka kerjakan. Kalau ini digunakan semua, dana desa digunakan secara padat karya, kemudian dana kelurahan juga seperti itu, kemudian dana kecamatan juga seperti itu, insya Allah tidak akan ada lagi orang miskin di Kabupaten Banggai, utamanya miskin ekstrim. Karena kategori miskin itu apabila dalam 1 bulan tidak punya pendapatan sebanyak 350.000. Sebenarnya tidak ada orang miskin, mana ada orang 350 tidak dapat, pasti dapat. Ya, begitu juga dengan angka pengangguran. Yang dimasuk kategori angka pengangguran apabila dalam 1 minggu dia tidak bekerja selama 1 jam. 1 jam Pak, 1 jam. Mana ada orang tidak bekerja dalam 1 jam? Makanya ada dana itu, suruh orang kerja, hey sini datang kerja, supaya kamu keluar dari angka pengangguran yang selalu termuat di dokumen Kabupaten Banggai. Angka kemiskinan juga seperti itu. Sama dengan bantuan sosial. Ketika Bapak Ibu memberikan bantuan sosial kepada bukan orang miskin, maka kemiskinan kita bertambah. Kemiskinan kita bertambah. Jadi ini ada pembandingnya Bapak Ibu semua ya. Jadi jangan beranggapan bahwa oh kalau tidak ada orang miskin kita tidak dapat bantuan, tidak seperti itu. Ketika orang miskin kita tidak ada, maka jauh kita naik Pak. Anggaran APBD kita akan bertambah. Itu apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Sama dengan anak putus sekolah tadi. Kalau semua orang Kabupaten Banggai itu tamatan SMA semua pendidikan dasar, maka jauh kita ini akan bertambah. APBD kita akan naik. Tetapi kalau banyak kita yang putus sekolah, maka jauh kita itu turun. Karena ada penilaian indeks yang dipantau terus oleh provinsi dan pusat. Itulah pentingnya dana-dana ini untuk kita gelontorkan kepada seluruh masyarakat. Sama dengan dana desa. Desa berkembang, desa maju akan berbeda dengan desa tertinggal. Desa maju akan lebih besar nanti dana. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang terus kita kejar. Jadi jangan terus kita berharap dengan bantuan yang pada hasilnya angka kemiskinan kita akan bertambah. Ketika Bapak memberikan bantuan dana sosial kepada bukan orang miskin, maka indeks kemiskinan kita itu akan bertambah. Jadi seperti itu. Tapi ketika Bapak tidak masukkan, maka angka kita akan naik. Ketika angka naik, daun kita akan bertambah. Itulah bentuk APBD. Karena APBD itu terdiri ada DAU, ada DA, ada DPH, dan ada dana-dana lain yang didapatkan oleh daerah. Jadi itu bentuk dana-dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam bentuk APBD. Maaf ya Bapak Ibu semua ya. Oleh sebab itu saya mohon usulan-usulan ini dipermantap lagi, nanti akan dibahas selanjutnya di tingkat para pimpinan OPD. Jadi tolong, tadi saya dengar Pak Ramli sampaikan, tolong dana kecamatan itu dicantumkan itu apa manfaatnya. Nanti kalau kita kurang saya akan janji. Dulu dana ini Pak, itu bukan 5 miliar awalnya. Awalnya saya akan memberikan itu 20 miliar. Ya. Tapi kemudian konsultasi saya ke pemerintah dalam negeri, dia sampaikan, Mir, jangan langsung 20 miliar. Nanti takutnya tidak dapat dimanfaatkan. Akhirnya saya pikir-pikir lebih bagus 5 miliar. Pak, ini tidak mudah Pak, Bupati kasih 5 miliar kebijakan ini. Saya sampaikan. Kalau ada pimpinan yang kejar-kejar fee, Bapak bisa bayangkan Pak, 5 miliar itu kalau 10% 500 juta Pak. Kalau 120 miliar itu berapa fee-nya? Tetapi kita kan tidak, bukan itu konsep kita, bukan itu yang kita cari.
Yang kita cari bagaimana pembangunan Kabupaten Banggai ini dapat dilaksanakan secara merata. Itulah konsep yang kita pikirkan. Kalau kita pimpinan ini berpikir tentang fee, ngapain kasih 5 miliar? Lebih bagus saya kasih ke PUPR misalnya, saya kasih ke dinas pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi konsep yang kita ingin sampaikan bahwa bagaimana pemanfaatan dana APBD ini dapat merata dinikmati oleh seluruh masyarakat. Makanya kita kasih. Dan insya Allah kalau ini akan berhasil, saya mohon ini para pimpinan yang sudah terpilih pasti mereka masih di sana, ditambah dana ini. Ya, yang 5 miliar jadi 10 miliar. Nah, saya tidak bisa berjanji karena kita tidak bisa meyakini apakah kita akan bertemu di tahun 2025 atau tidak. Karena alasannya tadi jelas, pemahaman orang Banggai tidak pernah ada 2 periode. Itu yang pertama. Dan saya mohon maaf, partai utama yang mengusung saya kursinya kurang, sehingga saya tidak yakin mereka akan mengusung saya kembali. Ya, baik Bapak Ibu, demikian nanti kita buka dalam bentuk diskusi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian sambutan dan arahan Bupati Banggai dan kami ucapkan terima kasih.